Hai netizen, pencairan PKH tahap ketiga termin 1, termin 2, termin ketiga itu sudah turun. Dan mungkin dari Anda bansos PKH-nya sudah ada yang cair. Namun meskipun termin 1, 2, 3 sudah turun, mungkin dari Anda ada yang masih mengalami saldo PKH-nya itu masih kosong atau masih zonk. Namun jangan khawatir bagi Anda semua yang saldonya masih kosong, karena pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Nah, seperti apa penjelasannya? Silakan videonya disimak sampai selesai, karena banyak sekali dari netizen yang gagal paham karena tidak menyimak informasi ini sampai selesai. Baik, silakan disimak informasinya. Mohon jangan di-skip agar nanti tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Silakan disimak informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa bertemu lagi dengan Anda semua. Masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Bagi Anda yang selalu senantiasa menyimak informasi di channel ini, saya doakan mudah-mudahan Anda tetap diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan pastinya semoga semakin sukses. Lalu bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, seperti biasa silakan turut mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara diklik subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan silakan di-share video ini di media sosial Anda semua agar semakin banyak orang yang mengetahui informasi dari video ini. Langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Nah, sobat netizen semuanya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya untuk pencairan PKH tahap ketiga atau PKH pada bulan Juli ini, hingga video ini saya upload itu sudah ada 3 termin pencairan atau 3 gelombang pencairan pada tahap ketiga ini. Untuk termin pertama atau gelombang pertama itu kemarin ditetapkan tanggal 2 Juli, itu sesuai dengan SK yang saya pegang ini. Berikutnya untuk termin kedua itu kemarin ditetapkan tanggal 19 Juli sesuai dengan SK ini. Berikutnya untuk termin ketiga atau termin yang terakhir yang saya punya itu tanggal 21 Juli sesuai dengan SK termin yang saya pegang ini. Dan pada masing-masing termin pencairan, pada termin pertama itu ada 2,7 juta KPM penerima PKH yang namanya masuk ke dalam pencairan PKH tahap ketiga termin ke-1. Berikutnya untuk termin kedua itu ada 3,3 juta penerima PKH se-Indonesia. Berikutnya untuk termin ketiga itu ada 382.000 penerima PKH se-Indonesia yang namanya masuk ke dalam pencairan PKH termin ketiga. Dan total untuk termin 1, 2, 3 itu ada 6,4 juta penerima PKH se-Indonesia yang bansosnya sudah mulai disalurkan kepada KPM penerima bansos PKH. Nah, meskipun termin 1, 2, 3 itu sudah turun atau sudah disalurkan, mungkin dari Anda ada yang mengalami saldonya itu masih kosong atau saldo PKH-nya itu masih nol. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Di sini saya sudah merangkum ada beberapa hal penting terkait pencairan PKH tahap ketiga kali ini. Poin yang pertama yaitu belum semua bansos PKH itu cair. Jadi sobat netizen, seperti yang tadi saya sebutkan di atas, untuk termin 1, 2, 3 itu totalnya masih 6,4 juta. Sedangkan target penerima PKH se-Indonesia itu ada 10 juta keluarga penerima manfaat. Yang artinya masih ada kurang beberapa juta lagi ya, yang bansosnya itu masih belum dikirim kepada para KPM. Jadi pada KPM yang saat ini bansosnya masih kosong, mohon jangan berkesimpulan dulu bahwasanya bansos PKH-nya itu tidak cair. Mohon bersabar dulu ya, karena kita masih menunggu informasi terkait pencairan PKH termin berikutnya atau termin keempat, 5, 6, dan seterusnya. Jadi bagi Anda sekali lagi yang saldonya masih kosong, mohon jangan takut, jangan khawatir terlebih dahulu. Kita tunggu informasi tentang pencairan PKH termin berikutnya. Karena di sini bisa dibilang masih cukup banyak KPM yang bansosnya itu masih belum disalurkan. Informasi yang kedua terkait pencairan PKH tahap ketiga yakni
KPM PKH menerima bansos tambahan beras sebesar 10 kg per keluarga penerima manfaat. Jadi sesuai dengan informasi yang pernah saya upload di YouTube channel ini, sesuai dengan informasi di atas ini, bahwasannya tiap-tiap KPM penerima PKH itu akan menerima bantuan tambahan yakni sembako berupa beras sebesar 10 kg. Bantuan ini merupakan bantuan percepatan ekonomi nasional penanganan COVID-19. Jadi bagi Anda yang mungkin saja bansos PKH-nya itu belum turun karena masih belum masuk ke dalam list daftar termin pencairan, Anda masih bisa menikmati bansos yakni beras sebesar 10 kg. Nah, mudah-mudahan bansos ini bermanfaat sambil nanti menunggu informasi tentang pencairan PKH. Selanjutnya, poin yang ketiga masih seputar tentang pencairan PKH tahap ketiga, yakni banyak sekali netizen yang tanya kepada saya terkait bansos PKH-nya yang pada tahap kedua kemarin itu belum cair. Dan pada tahap ketiga ini juga masih belum cair PKH-nya. Nah, solusinya bagaimana? Jadi, sobat netizen semuanya, apabila bansos PKH Anda pada tahap kedua kemarin atau pada pencairan pada bulan April, Mei, Juni kemarin, itu bansos PKH-nya ada yang belum salur, itu kemungkinan besar bansosnya memang tidak bisa disalurkan. Karena proses rekonsiliasi untuk tahap 2 itu sudah berlangsung. Namun, bagi Anda yang tahap ketiganya ini masih belum cair, nah itu jangan berkesimpulan terlebih dahulu kalau bansosnya memang tidak bisa cair. Karena buktinya pada pencairan termin 1, 2, 3 kemarin, ada yang tahap kedua kemarin bansosnya itu tidak cair, tapi pada tahap ketiga ini ada yang bansosnya itu cair kembali, khusus bansos PKH-nya ya. Jadi bagi Anda yang kemarin bansos PKH-nya pada tahap kedua itu belum cair, itu artinya memang benar bansosnya tidak bisa cair. Berikutnya untuk tahap ketiga ini apabila bansos Anda itu masih belum cair, nah itu jangan berkesimpulan dulu bahwasanya bansosnya tidak cair ya. Karena kita masih menunggu informasi terkait pencairan PKH tahap ketiga, termin keempat, kelima, dan seterusnya. Berikutnya hal yang keempat terkait pencairan PKH tahap ketiga, banyak sekali KPM yang menanyakan kepada pendamping terkait bansosnya yang tidak cair. Bahkan tidak sedikit dari KPM itu yang menuntut kepada pendamping untuk segera mencairkan bansosnya. Jadi sobat netizen semuanya, di sini saya perlu meluruskan ya bahwasanya untuk pencairan PKH itu bukan ranah dan tugas dari pendamping PKH Anda. Jadi untuk pencairan itu langsung SK dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pendamping itu nanti bisa membantu apabila mungkin saja data Anda itu ada yang belum diperbaiki, perlu dimutakhirkan, dan lain sebagainya. Jadi terkait pencairan apabila bansos Anda itu ada yang belum cair, mohon tidak untuk mengejar-ngejar pendamping ya, karena pencairan itu bukan ranah dan tugas dari pendamping. Namun pendamping di sini bisa membantu ya, membantu dalam artian membantu melihat daftar list nama-nama siapa saja yang dicairkan pada termin 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan catatan apabila pendamping sudah menerima salinan BNBA atau salinan data bayar nama-nama KPM yang bansosnya dicairkan. Nah, di situ pendamping bisa mengecek ya, apabila nama Anda masuk dalam list pencairan, insya Allah bansosnya cair. Apabila nama Anda belum masuk ke dalam list pencairan, maka mohon bersabar terlebih dahulu, karena bansos Anda masih belum bisa dicairkan pada termin yang sedang berlangsung. Nah, mungkin itu dulu informasi terkait pencairan PKH tahap ketiga yang sering ditanyakan di kolom komentar. Apabila pada video ini Anda memperoleh informasi yang bermanfaat, silakan di-share juga video ini di media sosial Anda semua. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dulu dengan cara diklik jempolnya, diklik subscribe bagi yang belum, dan silakan diaktifkan tombol loncengnya agar nanti Anda tidak ketinggalan informasi saat saya mengupload video update terbaru. Jadikan informasi ini sebagai informasi tambahan atau referensi seputar bantuan sosial. Baik, saya Haris undur diri, ketemu lagi di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.